Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling mulia. Tak ada sedikit pun yang cacat dalam pribadinya. Dan perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sunnah untuk contoh kehidupan umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran yang berbunyi, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Salah satu keistimewaan Rasulullah SAW adalah kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah sengaja menahan doa mustajab di dunia untuk akhirat kelak sebagai syafaat untuk umatnya. Ketika Rasulullah SAW hendak wafat pun, yang ada di pikirannya adalah umatnya. Berikut adalah nasihat Rasulullah SAW. Seorang sahabat Rasulullah yang diberikan nasihat adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat itu dariku lalu mengamalkannya atau mengajarkannya pada orang yang mengamalkannya? Abu Hurairah menjawab, saya wahai Rasulullah. Rasulullah meraih tanganku lalu menyebut 5 hal. Jagalah dirimu dari keharaman-keharaman, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Ridholah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya kau menjadi orang kaya. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Cintailah untuk saudaramu seperti yang kau cintai untuk dirimu sendiri, niscaya kau menjadi orang muslim. Jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hatimu. Dalam hadis di atas ada 5 hal nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini juga menjadi nasihat bagi umatnya, yaitu yang pertama, jagalah dirimu dari keharaman-keharaman, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Ternyata untuk menjadi orang yang beribadah kepada Allah adalah meninggalkan keharaman-keharaman. Karena sesuatu yang haram, jika tetap dilakukan akan membuat hati menjadi hitam dan gelap. Jika hati sudah menjadi gelap, maka beribadah pun akan menjadi gelap atas itu. Orang yang paling mudah beribadah adalah orang yang bersih hatinya. Yang kedua, ridholah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya kau menjadi orang kaya. Kaya menurut Rasulullah bukan hanya dengan kaya harta, karena hakikat kekayaan bukan karena harta, melainkan kaya hati. Rasulullah SAW pernah bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang kaya hati tidak akan pernah iri dan dengki kepada orang yang diberi nikmat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kaya hati akan senantiasa selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan selalu melihat ke bawah untuk urusan dunia dan melihat ke atas untuk urusan akhirat. Yang ketiga, berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Mukmin berarti orang yang beriman. Baiknya keimanan seseorang bisa dirasakan orang terdekat dengannya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman seseorang sehingga ia mengatakan apa yang baik, atau jika tidak bisa, ia diam. Tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tetangganya, dan tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, cintailah untuk saudaramu seperti yang kau cintai untuk dirimu sendiri, niscaya kau menjadi orang muslim. Muslim artinya menyelamatkan. Menjadi muslim berarti menjadi orang yang menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan orang lain dari lisannya atau perbuatannya. Menjadi muslim berarti mencintai untuk orang lain. Jika mengharapkan kesehatan untuk diri sendiri, maka berharap kesehatan pula untuk orang lain. Yang kelima adalah jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Islam mensyariatkan kaum muslimin untuk banyak tersenyum, karena tersenyum adalah sedekah. Dan Islam melarang banyak tertawa, karena segala sesuatu yang berlebihan atau melampaui batas akan mematikan hati. Dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha,
Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW tertawa berbahak-bahak hingga kelihatan tenggorokannya. Rasulullah biasanya hanya tersenyum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu alam. Semoga bermanfaat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.